Bismillahirrahmanirrahim. Dijalin oleh Khadijah. Maka di antara kebaikan Nabi, terkadang Nabi alaihissalam memotong atau menyembelih seekor kambing, kemudian beliau memotong-motong bagian tubuhnya, kemudian beliau alaihissalam membagikan tubuh tubuh kambing tersebut kepada teman-teman Khadijah. Dan hal ini membuat Aisyah cemburu kepada Nabi alaihissalam terhadap sikapnya Nabi alaihissalam. Maksudnya Khadijah sudah wafat, sudah lama wafat, tapi kenapa kok Nabi masih mengingat-ingat Khadijah? Dan ini juga membuktikan kepada kita tentang cintanya Nabi alaihissalam kepada Khadijah, karena kaidahnya mengatakan kathratud dzikri tadullu ala kathratil mahabbah. Banyaknya menyebut, banyaknya seseorang menyebut sesuatu itu menunjukkan tentang betapa banyaknya cinta orang tersebut kepada sesuatu itu. Maka ketika Nabi banyak menyebut nama Khadijah, semuanya tentang Khadijah, bahkan ketika saudarinya Khadijah yang bernama siapa kemarin? Saudarinya Khadijah mengetuk rumah Nabi alaihissalam, ingin minta izin, maka Nabi langsung beranjak membukakan pintu tersebut, karena mengingat bahwasanya suara dia itu persis seperti suara Khadijah. Nah, itu tentang pelajaran yang kemarin jemaah. Kemudian sekarang kita memasuki bab baru, dan ini bab yang sangat bagus sekali dan ada hubungannya dengan orang tua dan anak, yaitu bab al-wuddu yatawaras. Bab al-wuddu yatawaras. Bab al-wuddu, kecintaan, kebaikan, yatawaras, itu saling mewarisi. Kebaikan, kecintaan itu saling mewarisi. Kalau kebaikan, kecintaan itu saling mewarisi, maka demikian juga sebaliknya, kejahatan, kemaksiatan itu juga saling mewarisi. Kita baca hadisnya, kemudian kita akan jelaskan kandungan hadisnya, dan kita akan datangkan dalil-dalil yang berkenaan atau yang membuktikan bahwasannya kasih sayang, cinta, akhlak yang baik itu saling mewarisi. Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Bishr ibn Muhammad qala, telah menceritakan kepada kami Bishr ibn Muhammad qala, dia berkata, akhbarona Abdullahi qala, telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah, dia berkata, akhbarona Muhammad ibnu Abdurrahman telah menceritakan atau mengkabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman an Muhammad ibni Fulan ibni Talha, dari Muhammad bin Fulan bin Talha, an Abi Bakr ibni Hazm, dari Abu Bakar bin Hazm, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari seseorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disebutkan siapa orang ini. Jadi tidak diketahui siapa nama orang tersebut. Yang jelas orang ini adalah seseorang dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, orang ini mengatakan, kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku cukupkan kepadamu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innal wudda yatawarath, sesungguhnya al-wudda yatawarath, saling mewarisi. Apa yang dimaksud dengan al-wudda? Al-wudda sebagaimana hadis yang telah lalu, yang dimaksud adalah al-mawaddah. Al-wudda
yang dimaksud adalah al-mawaddah. Mawaddah artinya apa? Kasih sayang, kecintaan. Itu artinya al-mawaddah. Maka sesungguhnya al-wuddah, yakni kasih sayang, rasa cinta, yutawaroth, saling mewarisi. Maksudnya adalah seorang anak itu akan mewarisi al-wuddah ini dari bapaknya. Jadi seorang anak akan mewarisi al-wuddah, kebaikan, cinta, kasih sayang itu dari bapaknya. Bagaimana bapaknya, maka anak itu akan mewarisi bapaknya. Maka para jamaah, ketika bapaknya ini adalah orang yang baik, memiliki akhlak yang baik, suka mencintai orang lain, mencintai orang-orang beriman, mencintai orang-orang bertakwa, maka yutawaroth, akan mewariskan kepada anaknya. Demikian juga sebaliknya, ketika bapaknya ini suka membenci orang lain, berteman dengan orang-orang fasik, akhlaknya buruk, maka ini juga yutawaroth, yaitu akan mewariskan kepada anaknya. Maka dari sini jamaah, yang diwariskan itu tidak hanya harta, akan tetapi akhlak itu juga bisa diwariskan. Sebagaimana Nabi mengatakan al-wudda yutawaroth, kebaikan, kasih sayang, cinta itu akan saling mewariskan. Dan juga dikatakan oleh penyair atau oleh pepatah Arab, di mana mereka mengatakan al-ibnu sirru abihi, seorang anak itu rahasia bapaknya. Al-ibnu sirru abihi, seorang anak itu rahasia bapaknya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau orang ingin tahu bapaknya anak ini, lihat anaknya. Gitu. Al-ibnu sirru abihi, kalau orang ingin tahu bagaimana bapaknya anak ini, apakah bapaknya ini alim, apakah bapaknya ini orang bertakwa, apakah bapaknya ini ahli maksiat, ataukah bapaknya ini imannya kepada Allah itu baik, lihat anaknya. Karena anak itu menyimpan rahasia bapaknya. Lihat bagaimana akhlak anaknya, lihat bagaimana keimanan anaknya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan al-wudda yutawaroth, cinta itu saling mewarisi, kebaikan, kasih sayang itu saling mewarisi. Demikian jamaah, dikatakan oleh para ulama, mereka mengatakan wa yansha'un nashi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Saya ulangi, wa yansha'un nashi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Seorang anak, seorang pemuda di antara kita itu tumbuh dewasa berdasarkan atau sesuai dengan apa-apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Ini kaidahnya. Seorang anak itu tumbuh dewasa, berada di proses pertumbuhan itu, apakah dia baik, bagaimana perilakunya, ala makana awwadahu abuhu, sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Ini kata para ulama, dan dikatakan juga oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Tarbiyatul Abna. Beliau mengatakan seperti itu. Maka di sini para jamaah, para ulama mewanti-wanti para bapak dalam masalah tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Karena anak itu tumbuh dewasa sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Kalau bapaknya suka membiasakan dia pergi ke masjid, maka anak ini akan tumbuh menjadi orang yang suka pergi ke masjid. Kalau bapaknya membiasakan dia membaca Al-Quran, maka biidnillah anak ini akan tumbuh sebagai anak yang suka baca Al-Quran. Kalau bapaknya ini membiasakan dia untuk bermain, maka anak ini biidnillah juga akan tumbuh sebagai anak yang suka main. Kalau bapaknya membiasakan anak ini malas belajar, maka anak ini pun akan tumbuh
sebagai anak yang malas belajar sesuai dengan kebiasaan bapaknya. Kalau bapaknya membiasakan anak ini untuk berlaku sopan santun, maka anak ini pun akan tumbuh dengan sikap dia biidznillah sopan santun kepada orang lain. Maka kita melihat, bahkan pepatah kita mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Yang namanya anak itu sifatnya itu mirip seperti pohonnya, seperti orang tuanya, khususon bapaknya. Kalau bapaknya sopan, biasanya anaknya pun juga akan sopan. Kalau bapaknya itu ramah sama orang, biasanya anaknya pun juga akan ramah sama orang, sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Kalau bapaknya suka HP-an, suka gim-giman, biasanya anaknya pun juga suka gim-giman. Jenengan akan menjumpai itu. Saya pernah menjumpai itu dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana seorang bapak suka main game secara tidak langsung, meskipun bapaknya tidak mengajarkan anak ini main game, tapi anak ini melihat. Di situ dia belajar. Anak kecil itu belajar dari mana? Anak kecil itu belajar dari melihat. Dia melihat, dia merekam di otaknya, kemudian dia aplikasikan. Maka ketika anak ini tumbuh dewasa di usia SD, sudah mulai matang pikirannya, maka anak ini pun main game, lebih rajin daripada bapaknya, sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Ini kaidahnya, wa yansha'u nasi'ul fityani minna ala makana awwadahu abuhu. Dan seorang anak, seorang pemuda di antara kita itu tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Maka kita ingin anak ini jadi seperti apa, maka kita membiasakan dengan hal tersebut. Makanya Nabi SAW beliau bersabda untuk membiasakan anak-anak dalam kebaikan. Beliau mengatakan tentang anak yang berusia 7 tahun, beliau perintahkan untuk apa? Sholat. Betul? Padahal dia tidak wajib untuk sholat. Seandainya dia enggak sholat, apakah dosa? Tidak. Kenapa enggak dosa? Karena belum balik, atau istilah fikihnya belum mukallaf. Apa mukallaf? Ya, belum dibebani syariat. Tapi Nabi suruh orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat. Nabi mengatakan, murru abna'akum bis-sholati bisab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Dalam rangka apa? Membiasakan, agar ketika anak ini tumbuh dewasa, dia sudah terbiasa untuk sholat. Sesuatu kalau tidak dibiasakan itu akan berat. Tapi ketika sesuatu itu menjadi kebiasaan, maka sesuatu itu akan menjadi hal yang ringan. Seseorang pergi dari Surabaya ke Gresik. Pertama kali pergi dia terasa jauh. Tapi ketika dia sudah terbiasa Surabaya Gresik, maka dia akan merasa dekat. Karena sudah kebiasaan. Maka sesuatu itu akan menjadi ringan ketika kebiasaan. Sehingga anak ini ketika Nabi perintahkan dia untuk sholat di umur 7, dalam rangka apa? Membiasakan. Sehingga ketika dia sudah mencapai usia mukallaf yang dikenai kewajiban sholat, dia tidak kaget, dia sudah terbiasa dan tidak berat untuk menjalankan ibadah tersebut. Sehingga sudah panas, ibarat mesin itu kalau dinyalakan udah panas duluan. Jadi dibiasakan dulu. Maka Nabi mengatakan tadi apa? Murru abna'akum bis-sholati lisab'in wadribuhum li asrin. Dan kalau mereka sudah masuk 10 tahun tidak mau sholat, Nabi suruh wadribuhum, pukullah mereka. Padahal 10 tahun ini sudah balik atau belum? Belum mukallaf. Tapi kalau dia disuruh dan tidak mau sholat, Nabi suruh apa? Pukul. Kenapa? Karena sudah mulai masuk ke mukallaf, sudah hampir masuk ke mukallaf, umur 10 tahun. Umur 10 tahun itu kelas berapa ya? 4.
Iya. Kebanyakan siswa itu umur 5 udah mimpi basah. Kalau seandainya dia tidak mimpi basah, minimal dia sudah menumbuhkan bulu kemaluan. Dan bulu kemaluan itu tanda balik. Dan itu kebanyakan siswa kelas 5 sudah mulai seperti itu. Jadi kemungkinan besar anak kelas 5 itu sudah mulai masuk ke balik atau bahkan sudah balik. Berarti kurang setahun lagi. Kalau umur 10 tahun itu kelas 4, berarti kurang setahun lagi dia mukallaf. Berarti ini masa-masa krusial, harus segera dibiasakan. Sholatnya harus dikhusyukkan, diajari sholat yang betul, nggak boleh tole-tole. Semua aturan-aturan yang tadinya longgar di umur 7 mulai diperketat di umur 10. Dalam rangka apa tadi? Membiasakan anak tersebut berbuat baik. Maka ini kaitannya tadi, seorang anak tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Maka ini penting bagi kita semua jamaah. Sehingga di sini al-wudda yutawaros, kasih sayang itu mewariskan. Buktinya apa? Apa yang dibiasakan oleh bapaknya mewarisi anaknya. Apa yang dibiasakan oleh ibunya mewarisi anaknya. Seperti itu. Akan tetapi ini tidak harus. Kata Syekh Abdul Razak, wahada walaysa dalika bilazim. Hal seperti ini tidak harus. Artinya seperti ini. Terkadang ada seorang bapak yang soleh, tapi anaknya tidak mewarisi kesolihan bapaknya. Terkadang ada seorang bapak yang tidak soleh, imannya tidak baik, tapi seorang anak tidak mewarisi bapaknya. Maksudnya adalah, kadang seorang bapak soleh, anaknya tidak soleh. Kadang seorang bapak tidak soleh, tapi anaknya soleh. Maka kata Syekh Abdul Razak, ini enggak harus. Tapi secara global, secara umum, al-wuddu yutawarus. Secara umum itu menurun kepada anak. Secara umum bapak menurun kepada anak. Tapi ini tidak harus. Buktinya apa? Contoh, bapaknya Nabi Ibrahim kafir, Nabi Ibrahim beriman. Berarti Nabi Ibrahim tidak mewarisi bapaknya. Contoh lagi, Al-Imam Ibnul Jauzi punya anak, anaknya tidak soleh. Al-Imam Ibnul Jauzi soleh. Ini menunjukkan anaknya tidak mewarisi bapaknya. Al-Imam Malik punya 2 anak, laki perempuan. Anak perempuan Imam Malik alim, berarti anak perempuannya mewarisi Imam Malik. Tapi anak laki-lakinya tidak alim. Buktinya apa? Suatu ketika Imam Malik membacakan muwatta di hadapan para thalib, para santri. Datang anaknya membawa sandal di tangan kanan dan membawa burung pipit di tangan kiri melewati majelis. Maka Imam Malik mengatakan, ini adalah anak perempuanku dan ini adalah anak laki-lakiku. Maksudnya apa? Ini anak perempuanku alim kayak aku, sedangkan anak laki-lakiku tidak seperti aku, tidak mewarisi bapaknya. Demikian juga dengan para sahabat. Contoh, Ikrimah ibn Abi Jahal, bapaknya kafir, anaknya masuk Islam, bahkan syahid di perang Yarmuk. Dijumpai jasadnya, di sekitar jasadnya itu ada 9 orang kafir yang meninggal. Jangan meninggal, mati. Kalau meninggal terlalu sopan. Syahid Ikrimah ibn Abi Jahal. Contoh yang lain, anaknya Umayyah bin Khalaf, Sofwan bin Umayyah, bapaknya kafir, tapi Sofwan masuk Islam. Dan contoh yang lain, Umar ibn Al-Khattab, Al-Khattab kafir, tapi Umar masuk Islam. Jadi mereka tidak mewarisi bapaknya. Tapi secara umum jamaah, secara umum seorang anak mewarisi bapaknya. Dan di antara bukti hal ini adalah dalil dari Al-Quran. Coba kita buka Syamilah sekali lagi. Tentang kisah Khidir yang sering saya bacakan dalilnya, yaitu tentang seorang anak
dua anak yatim di suatu kota, di suatu negeri yang dia punya rumah, punya dinding rumah, kemudian rumahnya itu dibangun sama Khidir. Kemudian Musa mengatakan kepada Khidir, kalau engkau mau, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau engkau mau, engkau bisa ambil upah dari pekerjaanmu itu. Padahal Khidir sama Musa ini punya perjanjian. Apa perjanjiannya jemaah? Tidak boleh banyak ngomong, tidak boleh tanya. Apapun yang dilakukan Khidir, jangan tanya, lihat saja. Tapi ternyata Musa banyak tanya kepada Khidir, sehingga kejadian itu adalah kejadian terakhir pertemuan antara Musa dan Khidir. Baik. Lihat bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 81. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Ini Khidir menjelaskan kepada Musa ketika Khidir membangun rumah dua orang anak yatim. Maka Khidir mengatakan, wa ammal ghulamu, adapun anak tersebut, fakana abawahu mu'minaini, maka kedua orang tuanya adalah seorang yang beriman. Fakhoshina an yurhiqahuma tubyanan wa kufra. Maka kami takut kalau seandainya harta tersebut dikeluarkan di atas jalan kekufuran. Fa'aradna an yubdilahuma, maka Allah ingin agar harta itu dikeluarkan oleh anak tersebut khairon min zakatin, yaitu dengan kebaikan. Apa kata Al-Imam Ibn Katsir? Beliau mengatakan ini, mana? Ini berapa sih? Oh, masih di belakang. Bentar, kita cari tafsirnya para jamaah. Hatta idza ada al-qurnatis atau ama. Oh, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Baik, lihat ini kata Ibnu Katsir bahwa kedua anak yatim ini wa dzukira annahuma khufida bisilahi abihima, dan disebutkan bahwasannya kedua anak tersebut dijaga oleh Allah. Apa sebab dijaganya? Bisilahi abihima, dengan kebaikan kedua orang tuanya. Walam yukar minhuma solahun, dan tidak disebutkan bahwasanya anak ini baik. Artinya kedua anak yatim ini tidak diketahui apakah anak ini baik atau tidak. Tapi anak ini, kedua anak ini Allah jaga dengan sebab apa? Kebaikan orang tuanya di masa lalu. Dan disebutkan di sini, ini bukan orang tua kandung. Disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, wa kana bainahuma wa bainal abi alladhi khufida bihi sab'atu aba, dan jarak antara kedua anak yatim itu dan antara bapaknya, yang mana Allah menjaga keduanya karena sebab bapaknya, itu terpaut sab'atu aba, 7 turunan. Jadi bapak
kebaikan bapak kedua anak yatim ini itu adalah bapak yang keturunan 7 turunan. Jadi bapak kandungnya dia, kakeknya sampai 7 turunan. Nah, dari keturunan ini perbuatan baik dia itu menjadi sebab dijaganya kedua anak yatim ini oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan fihi dalilun, dan sehingga ini menunjukkan ala annar rajulas sholih, bahwasanya seorang yang soleh yakfadu fi durriyatih, akan berdampak untuk bisa menjaga anak cucunya. Kesolihan dia itu bisa menjaga anak cucunya. Wa tashmalu, dan keberkahan dia itu bisa meliputi anak cucunya itu di dunia dan di akhirat. Bi syafaatihi fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah, dengan syafaat bapaknya kepada mereka dan dengan meninggikan derajat kedua anak itu dari sebab bapaknya tadi itu kepada derajat yang paling tinggi di surga. Kenapa? Litaqarra ainihi bihim, litaqarra ainuhu ainihi bihim, agar bapaknya nanti ketika di surga itu senang dengan anak cucunya tadi. Jadi para jamaah, meskipun anak-anak ini dia tidak sebaik bapaknya, amalnya tidak sesempurna bapaknya, tapi karena bapaknya tadi itu orang soleh, maka Allah angkat derajatnya anak ini. Dan ini menjadi saksi sabda Nabi. Allah berfirman dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka di mana? Di surga. Ibnu Katsir mengatakan anak cucu ini meskipun amalnya tidak mencapai derajat orang tuanya, tapi Allah angkat derajat anak ini disebabkan kebaikan orang tuanya. Meskipun anak ini amalnya tidak sebanyak orang tuanya, maka Allah sempurnakan amalnya anak-anak ini karena sebab kedudukan orang tuanya. Dalam rangka apa? Agar orang tuanya bahagia melihat anaknya berkumpul dengan dia. Ini menunjukkan apa? Al-wuddu yutawaras, bahwasanya cinta kasih sayang itu saling mewarisi. Dikatakan di sini jamaah, kata yutawaras itlaqul ithri, itlaqul irthi, yaitu warisan, memutlakkan warisan ala ghairil mal, selain harta. Artinya warisan itu tidak hanya terjadi pada harta saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa waritha Sulaimanu Daud, dan Sulaiman mewarisi Daud. Apa yang diwarisi Sulaiman kepada Daud? Bukan hartanya, tapi apa? Kenabian. Karena Daud, karena para nabi itu tidak pernah mewarisi yang namanya harta. Rasul mengatakan, nahnu ma'syaral anbiya la nurath ma taraknahu shadaqah, la nurath, sesungguhnya kami para nabi itu tidak mewariskan harta. Ma taraknahu shadaqatun, kami tidak meninggalkan sedekah sedikit pun. Maka Sulaiman ini mewarisi Daud. Apa yang diwarisi Sulaiman? Yaitu kenabian. Demikian juga dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya dikatakan di dalam doanya Nabi Zakaria, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub, dalam surat Maryam. Apa yang diwarisi? Kenabiannya. Ini menunjukkan bahwasannya warisan itu tidak hanya berupa harta, tapi akhlak yang soleh, amal kebaikan dan lain sebagainya itu juga bisa diwariskan. Dan para nabi tidak mewariskan yang namanya harta, tapi mereka mewariskan apa para jamaah? Ilmu.
Al ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a la yuwarithu dinaran wala dirhaman, dan para nabi itu tidak mewariskan harta, dirham, dinar tidak, walakin yuwarithunal ilma, tapi mereka mewariskan, yuwarithu al ilma, mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhada bihaddin wafir, orang siapa yang mengambil ilmu tersebut maka sungguh dia telah mengambil bagian warisan yang sangat banyak. Maka semua diwariskan, kebencian itu diwariskan, kedurhakaan itu diwariskan, akhlak yang baik diwariskan, kesolihan juga diwariskan. Maka kita ingin mewariskan apa nanti kepada anak kita, dan itu dimulai dari membiasakan anak tersebut. Kemudian yang terakhir, fiqhul hadis. Syekh, antum mau baca atau tidak? Ini faedah yang pertama. Fihi al-hasu ala mahabbatil muttaqin. Di hadis ini ada anjuran atau ada perintah untuk mencintai orang-orang yang bertakwa. Wa ala bughdil fajara, dan untuk membenci orang-orang pendosa atau ahli maksiat. Mengapa? Liyarithahu anka auladuka, agar anak-anakmu mewarisi darimu. Ketika engkau mencintai orang bertakwa, maka anak-anakmu akan mencintai orang-orang bertakwa. Ketika engkau mencintai orang-orang yang berdosa, berteman dengan mereka, maka anak-anakmu akan ikut mencintai mereka. Ini sebabnya. Liyarithahu anka auladuka, agar anak-anakmu mewarisi hal itu darimu. Fayantafi'una fid dunya wal akhirah, sehingga mereka akan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Jadi ini penting. Innal wudda yutawarras. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua, yang terakhir. Ini tahdziru an bughdi ahli salahi fa innahu yadurru fid dari wa yansuhu al-aqab wa yadhirun. Fi taqdirun, dan di hadis ini ada peringatan keras an bu'di ahli shalah, dari membenci orang-orang yang berbuat kebaikan. Kenapa? Itu tadi, karena yutawaroth. Kalau Anda membenci orang-orang yang berbuat baik, maka itu akan mewariskan kepada anak-anak Anda. Maka anak-anak Anda pun juga akan membenci orang-orang yang berbuat baik. Sehingga hadis ini peringatan keras, jangan sampai kita membenci orang-orang yang berbuat baik. Meskipun kita bukan orang baik, kita tidak boleh membenci orang yang berbuat baik. Meskipun kita bukan orang soleh, kita tidak boleh membenci orang-orang soleh. Minimal kita mencintai mereka. Para salaf mengatakan seperti ini: aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku tidak seperti mereka. Maksudnya apa? Agar cintanya dia nanti di akhirat bisa menarik dia ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Paham sampai sini ya? Kenapa kok tidak boleh membenci orang-orang yang berbuat baik? Fa innahu yadurru fid darain, karena itu akan membawa mudarat di dunia dan di akhirat. Wa yarithuhu al-aqab, dan akan mewariskan al-aqab, siksa.
fayadurrahum, sehingga itu akan memberikan mudarat kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Anak-anaknya. Ingat jamaah, ini tidak harus, tapi secara umum itu apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan menurun kepada anaknya. Saya kemarin bilang kepada para orang tua, bagaimana kita mengajarkan para murid ini untuk tidak terlambat kalau jenengan terlambat. Bagaimana kita mengajarkan kepada para murid, siswa-siswa, murid-murid, kalau ada guru tolong dengarkan dengan baik. Tapi jenengan sendiri ketika ada orang berbicara di depan, jenengan ngobrol. Kenapa kok seperti itu? Saya bilang, apa yang jenengan lakukan itu akan menurun kepada anak panjenengan. Ketika jenengan suka terlambat ketika menghadiri pertemuan, maka anak jenengan pun menjadi anak yang suka terlambat. Ketika jenengan suka ngobrol di kajian, ya kadang kalau kita jamaah bapak-bapak kajian, itu kadang-kadang ibu-ibu itu buat majelis sendiri, majelis ngobrol sendiri. Itu jenengan bisa tanyakan kepada istri panjenengan. Kadang ibu-ibu yang bagian belakang itu suka buat majelis sendiri. Saya tahu sendiri ketika kajiannya Syekh kemarin di Masjid Al-Akbar itu, bagaimana ibu-ibu di belakang itu membuat halaqah melingkar begini. Jadi Syekhnya ceramah, di belakang itu ibu-ibu membuat lingkaran ngobrol. Nah, ini nanti akan ditawarus kepada anaknya. Nah, bagaimana kita ingin anak kita ini mendengarkan ilmu kepada guru, kepada masyayikh, kalau para orang tuanya sendiri ketika gurunya atau ketika ada ceramah ustadz, ketika kajian suka ngobrol dengan sebelah-sebelahnya, maka ini akan yutawaroth, akan mewariskan. Sehingga di samping kita mewanti-wanti diri kita, maka kita juga harus memberi tarbiyah kepada istri-istri kita. Kita ingatkan istri kita bahwasanya apa yang dia lakukan itu juga akan mewariskan kepada anak-anaknya. Makanya para salaf mereka mengatakan, sesungguhnya aku menambah menambah 2 rakaat salat sunnahku karena anakku. Kenapa? Karena ketika dia semakin banyak salat 2 rakaat, maka itu akan berdampak kepada anaknya, berdampak kebaikan kepada anaknya. Meskipun itu sesuai dengan taufik Allah Jalla wa'ala, tapi amal soleh orang tua atau dosa orang tua itu juga akan berdampak kepada anaknya. Yang terakhir dari saya, Al-Imam Fudail ibn Iyad itu punya anak namanya Ali ibn Fudail. Ali bin Fudail ini anaknya susah diatur jamaah, tidak sopan. Akhirnya Fudail ibn Iyad menyerah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah berusaha untuk mendidik anakku dengan baik, walam aqdir, dan aku tidak mampu ya Allah. Maka adibhu, maka ya Allah didiklah dia, ajari dia adab. Dan antum tahu ketika antum baca biografinya anaknya Fudail ini, dia jadi ulama. Padahal kecilnya itu nakalnya minta ampun, didoakan sama bapaknya. Maka ini namanya ditawaruh. Ya Allah, aku sudah ngajari anakku, sudah kasih nasihat, sudah ajari dia adab, tapi kata Fudail, walam aqdir, aku nggak mampu. Dia nyerah. Berarti saking apanya ini? Saking nakalnya anaknya. Maka Fudail mengatakan, kalau begitu ya Allah, ajari dia adab. Maksudnya biar Allah langsung yang mengajari anaknya itu adab, biar Allah langsung. Akhirnya anaknya tumbuh dewasa jadi ulama. Bahkan dia wafat dalam keadaan sholat, dan dia wafat duluan dibanding Fudail bin Iyad. Jadi anaknya ini wafat duluan, tapi dia menjadi seorang yang soleh dan seorang ulama. Berkat siapa tadi? Bapaknya, doa bapaknya. Makanya para ulama mengatakan, bagi antum yang putus asa untuk mendidik anak antum, coba antum doa sama Allah biar Allah yang mendidik langsung anak tersebut. Jadi Fudail pun tidak putus asa, dia doa biar Allah langsung yang mendidik anak itu, dididik sama Allah langsung. Makanya Fudail mengatakan adibku, ya Allah ajari dia adab. Dia udah nggak mampu. Nah, nanti terserah Allah bagaimana jalannya. Yang jelas Allah yang akan ajari. Nah, para ulama mengatakan seperti itu, coba berdoa minta sama Allah. Jadi yang seperti ini tidak lazim, tidak harus
mewarisi, tapi secara umum anak itu akan mewarisi sifat-sifat orang tuanya. Maka para jamaah, kita harus membiasakan diri kita dengan kebaikan. Ingat, untuk merubah orang lain itu harus dimulai dengan diri sendiri. Dan itu yang dipraktekkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat kecewa berat, harus pulang lagi ke Madinah, padahal mereka harus umroh, tapi gagal umroh karena ada perjanjian Hudaybiyah. Semua sahabat kecewa, maka Nabi memerintahkan mereka untuk cukur rambut dan menyembelih kambing. Tidak ada satu sahabat pun yang bergerak untuk mencukur rambut dan menyembelih kambing. Maka Nabi sedih, Nabi curhat kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah bilang, kalau begitu wahai Rasulullah, engkau mulai dari dirimu sendiri. Maka Rasul langsung mencukur rambutnya dan menyembelih kambing. Sahabat melihat, maka langsung sahabat mencukur rambut dan menyembelih kambing. Dimulai dari siapa tadi? Rasul SAW. Maka untuk merubah orang lain terkadang tidak harus dengan artikel, terkadang tidak harus dengan nasihat, tapi terkadang harus dimulai dari diri sendiri. Nanti biar Allah yang merubah orang tersebut atau anak tersebut, karena sebab kita merubah diri kita sendiri. Makanya inti dakwah salafiyah itu tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah itu mensucikan diri sendiri. Mensucikan diri itu namanya tasfiyah. Karena dakwah ini tidak akan berjalan mulus, tidak akan ditolong oleh Allah selama orang-orang yang di dalamnya tidak membersihkan dirinya. Paham sampai di sini? Jadi untuk merubah orang lain, mendakwakan dakwah sunnah, itu harus dimulai dari diri sendiri. Dibersihkan dulu dosa-dosanya. Karena tadi itu kita mewariskan. Demikian juga dengan saya seperti ini, ngisi kajian. Ini kalau saya banyak dosa, itu dampaknya ke jenengan. Makanya orang yang ngisi kajian, Ustaz Ibar, Ustaz Yazid dan lain sebagainya, itu mereka sibuk untuk tasfiyah, membersihkan diri. Agar apa? Agar Allah menjadikan apa yang beliau sampaikan itu diterima oleh masyarakat, membawa hidayah untuk kaum muslimin, karena dia sendiri sudah bersih hatinya. Tapi kalau seorang dai banyak maksiat, maka Allah akan hukum dia. Dengan cara apa? Allah jadikan jamaah dia tidak suka dengan dia mungkin, atau Allah jadikan jamaah dia tidak mendapatkan hidayah melalui dia. Seperti itu. Jadi seorang dai pun juga harus melakukan tasfiyah. Jadi intinya untuk merubah orang lain itu dimulai dengan cara merubah diri sendiri. Ada orang yang ingin anaknya berubah, tapi dia sendiri tidak berubah, tidak bisa. Ada orang tua yang membandingkan anaknya dengan orang lain. Kamu nggak kayak anaknya orang itu, tapi dia tidak pernah melihat, tidak pernah membandingkan antara dirinya dengan orang tua anak itu. Bagaimana dia? Ternyata orang tua anak itu rajin sholat malam, sedangkan dia tidak rajin. Ya nggak bisa. Jadi harus dimulai dari dirinya sendiri. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Nah, tafadhol, barangkali ada yang bertanya sedikit. Ya, satu persatu. Jangan semua dilunasi hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Pak Ustaz, dua pertanyaan Pak Ustaz ya. Ini yang ingin Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz kan juga review ulang masalah tali silaturahim. Yang saya tanyakan, orang tua yang tidak pernah menjalin hubungan dengan kerabat atau saudara-saudara semasa hidup, saudara jauh Pak Ustaz. Akhirnya maaf Pak meninggal dunia. Tetapi anak-anaknya menjalin hubungan dengan saudara-saudara atau kerabat orang tua. Apakah ini bisa masuk dalam nanti amanahnya ini bisa untuk orang tua kita? Soalnya kita yang menyambut, tetapi orang tua kita tidak pernah menjalin, tapi kita yang menjalinkan. Apakah bisa masuk ke pahalanya orang tua kita Pak Ustaz? Karena kita yang menjalinkan hubungan kita. Terus yang kedua, tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang warisan orang tua, tentang kebaikan akan menurut ke anaknya.
biasanya kan orang tua yang tidak soleh, maaf saja orang tua yang tidak soleh, tidak bisa mewariskan kebaikan kepada, tetapi orang tua ini menyuruh kebaikan, menyekolahkan, biarpun bukan di pondok saja, menyekolahkan tapi menyuruh tentang kebaikan. Tetapi orang tua kita tidak soleh, tidak sholat, tidak puasa, tidak apapun, tetapi menyuruh kebaikan kepada anaknya. Apakah juga pahalanya akan masuk ke orang tuanya kalau anaknya melakukan hal yang baik dan anaknya menjadi anak yang soleh dan yang Assalamualaikum. Adapun pertanyaan yang pertama, apakah ketika anak tersebut menyambung kerabat orang tua itu akan dapat menjadi pahala yang mengalir kepada orang tua tersebut, padahal orang tua itu tidak menjalin hubungan kerabat dengan baik kepada mereka? Iya, insyaallah biidznillah masih bisa mengalir, karena Rasul tadi mengatakan an yasila rajulu wudda abihi. Kata wudda itu tidak harus bermakna kebaikan. Intinya dari hadis itu adalah seseorang menyambung hubungan kekerabatan yang ada hubungan kerabat dengan orang tuanya. Dan itu termasuk di antara bentuk amal-amal yang bisa mengalir kepada orang tua. Kemudian paham? Kemudian yang kedua, orang tua yang tidak soleh, tapi orang tua itu mengajarkan kebaikan kepada anaknya, mensekolahkan, mengajikan dan lain sebagainya, tapi dia tidak soleh. Apakah ketika anak ini baik, kebaikan anak ini bisa menjadi pahala yang mengalir kepada orang tuanya? Naam, biidznillah bisa. Kenapa? Karena orang tuanya menjadi sebab kebaikan untuk anaknya. Adapun dosa orang tua ke anaknya itu tidak akan diwarisi oleh anaknya, karena seseorang itu akan dibalas karena dosanya orang lain itu tidak bisa dipikul oleh orang lain. Tetapi dampaknya mungkin ada, dampak dosa itu mungkin ada, tapi itu terserah Allah Jalla wa'ala. Terserah Allah. Kalau Allah hendak menjadikan dosa tersebut sebagai hukuman untuk orang tuanya, maka Allah jadikan dosa itu berdampak kepada untuk anaknya. Tapi kalau Allah hendak menghilangkan, maka itu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga terkadang ada orang tua itu yang tidak soleh, tapi anaknya itu soleh. Dan ini kesolehan anak ini akan bermanfaat untuk orang tuanya dan akan menjadi penolong orang tuanya ketika orang tuanya telah wafat, meskipun orang tuanya tidak soleh. Kenapa? Karena orang tuanya sedikit, minimal sedikit pun dia menjadi sebab atau wasilah anaknya untuk bisa soleh. Dengan cara apa tadi? Disekolahkan dan dingajikan. Adapun ketidaksolehan orang tuanya, maka itu orang tuanya yang akan menanggung di akhirat. Tapi kesolehan anak tadi itu akan membawa manfaat untuk orang tuanya. Bisa jadi kesolehan anak ini akan meringankan siksa orang tuanya, atau bisa jadi kesolehan anak ini akan menjadikan dosa orang tuanya diampuni. Di tafsir surat At-Tur ayat 21 yang saya bacakan tadi, walladzina amanu wattaba'athum, itu dari segi orang tua bisa mewarisi anak dengan sifat-sifat tadi itu. Dan dari segi anak juga bisa membawa manfaat kepada orang tua. Di hadis yang sudah berlalu, di mana Allah Jalla wa'ala menaikkan derajat kedua orang tua, yang orang tua ini tidak tahu apa sebab Allah menaikkan derajat keduanya. Maka Allah mengatakan istighfari waladika laka, disebabkan istighfarnya anakmu untukmu. Orang tua yang Allah naikkan derajatnya ini kita nggak tahu dia soleh atau tidak. Maka kalau seandainya dia soleh, maka Allah naikkan derajatnya dengan istighfar anaknya. Kalau dia tidak soleh, bisa jadi Allah ampuni dosanya dengan sebab istighfar anaknya. Jadi kesolehan anak tadi itu akan berdampak kepada kedua orang tua. Adapun ketidaksolehan orang tua tersebut, maka orang tuanya yang akan menjadi beban tersendiri di akhirat. Maka itu akan menjadi tanggungan tersendiri untuk orang tuanya di akhirat, dan itu tidak ada hubungannya dengan anak. Kalau dampak mungkin
Ada, kalau dampak mungkin ada, tapi itu Allah yang mengatur. Wallahu taala a'lam. Bagaimana cara untuk agar ibu-ibu tadi tidak kelompok-kelompok itu, karena mungkin kelompok-kelompok itu terbentuk dari suatu kumpulan-kumpulan yang ada di luar majelis kajian. Baik, kelompok-kelompok tersebut jamaah itu mungkin bisa saja terjadi di luar kajian, tapi biasanya itu karena ada ngobrol, ada komunikasi dengan sebelahnya, komunikasi tentang anak dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Coba nanti ya, oh nanti ini ada kajian, nanti sepulang kajian coba jenengan survei ke istri panjenengan, tadi yang di atas ngobrol apa enggak. Ya mungkin tidak semua, kita tidak menggeneralisir, tapi memang ada sebagian-sebagian seperti itu. Tapi intinya itu yutawaroth, akan mewariskan. Buktinya apa? Enggak cuma anak, kadang dimulai dari dua orang yang ngobrol, maka sebelahnya pun akhirnya ikut ngobrol, jadi diwarisin. Sama kayak siswa-siswa jamaah, satu anak yang ngobrol, akhirnya kanannya ikut ngobrol, kanannya lagi ikut ngobrol, dinyaut, nyambung, ditawaros, saling mewariskan. Nah, jadi nggak cuma orang tua ke anak, ke sebelahnya saja juga bisa mewariskan. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan itu bisa berdampak ke orang lain. Kebaikan yang kita lakukan berdampak ke orang lain. Ngobrol yang kita lakukan di majelis juga berdampak ke orang lain. Karena ketika dua orang ngobrol, yang ketiga dengar, oh iya, tiba-tiba nyaut, oh iya, aku juga gitu. Akhirnya tiga orang jadi ngobrol. Yang keempat dengar, nyaut, tuh, jenengan kayak gini tak? Aku juga gitu sama. Akhirnya sama semua. Akhirnya bentuk alaku. Ustadznya lagi ceramah. Nanti coba jenengan ya. Karena ini makruf jamaah. Tapi ini hanya yang di bagian belakang biasanya. Tapi yang di bagian depan mereka sibuk mencatat. Jadi mungkin kita bisa wasiatkan kepada para istri kita untuk kajian, ambil bagian paling depan. Karena bagian paling belakang itu banyak setonnya, banyak ngobrolnya. Ambil bagian yang paling depan. Karena anak-anak ramai di bagian belakang. Semuanya di bagian belakang. Jadi kalau mau mencari ilmu, mau tenang, itu kita ambil bagian depan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi harus dinasihati memang. Nah, terakhir saya sudah minta bonus 10. Assalamualaikum. Ada suatu kaidah yang mengatakan bahwasanya rakyat yang zalim maka dapat pemimpin yang zalim pula. Bagaimana tadi? Apakah ini bisa sebaliknya? Rakyat yang zalim dapat pemimpin yang adil. Rakyat pemimpin yang dolim, enggak, karena rakyatnya dolim. Ya. Bagaimana Ali ketika diprotes oleh rakyatnya mengatakan kenapa pemimpinan kau ini banyak dikritik atau huru-hara, sedangkan di zaman Abu Bakar dan Umar itu tidak banyak terjadi huru-hara. Sedangkan kata Ali, ya, rakyatnya seperti ini, seperti kamu ini rakyatnya. Sedangkan zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti saya. Apakah bisa balikannya seperti tadi? Ada nabi anaknya yang tidak soleh, dan juga ada nabi soleh bapaknya tidak soleh, yang kafir anaknya menjadi nabi. Apakah bisa memimpin rakyatnya yang buruk? Baik, ini kaidah. Pemimpin yang soleh itu cerminan dari rakyat yang soleh. Allah berfirman dalam surah Sajadah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan, kami berikan untuk Bani Israel itu a'immatan, seorang pemimpin-pemimpin, yahduna, yang memberikan petunjuk. Kapan? Lamma sabaru, ketika Bani Israel itu bertakwa, dan itu bersabar, maka Allah beri dia pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik itu cerminan rakyat yang baik. Tapi antum harus ingat bahwa
Yutawaros ini itu tidak lazim seperti saya katakan. Sehingga ada kalanya sesuatu itu membawa dampak. Ada kalanya sesuatu itu memang berasal dari dia sendiri, dari maksiat dia sendiri. Sehingga ketika Ali mengatakan demikian, itu bukan berarti Ali juga seperti mereka, bukan. Tapi Allah jadikan mereka, Allah jadikan Allah jadikan sikap yang Ali ambil itu sebagai hukuman atas mereka karena maksiat mereka. Tapi Ali menganggap itu bukan maksiat. Tapi Allah jadikan mereka menganggap itu sesuatu yang jelek, sehingga itu hukuman dari maksiat yang mereka lakukan sendiri. Paham sampai di sini? Sama kayak kita punya anak, nggak bisa anak kita mengatakan, Pak, aku gini karena bapak berdosa. Nggak bisa. Allah jadikan apa yang dilakukan anak itu hukuman dosa bagi kita. Tapi bagi si anak itu hukuman atas dosa dia sendiri. Karena dia berbuat dosa itu atas pilihan dia sendiri. Tapi bagi orang tuanya, Allah jadikan itu sebagai hukuman atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Paham sampai di sini? Nah, bagi pemimpin, bagi rakyat, Allah jadikan pemimpin ini sebagai hukuman atas dosa mereka. Seperti itu. Tapi bagi pemimpin, belum tentu ini rakyat hukuman untuk pemimpin. Untuk pemimpinnya memang bertakwa seperti Ali bin Abi Thalib. Bisa jadi itu adalah ujian murni untuk Ali bin Abi Thalib. Jadi terkadang sesuatu itu bisa berupa ujian murni, bisa berupa dampak dari dosa. Musibah bisa ujian murni, bisa juga dampak dari dosa. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi musibah yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita seperti tadi pemimpin dan rakyat itu mungkin dampak dari dosa, tapi mungkin juga karena faktor ujian. Sebagaimana Abu Bakar ketika memimpin terjadi banyak kemurtatan, apakah itu karena dosa Abu Bakar? Kita menganggapnya bukan, karena Allah uji Abu Bakar dengan memimpin orang-orang yang banyak murtad. Tapi bagi Abu Bakar mungkin dia menganggap ini karena dosa saya. Karena para salaf itu kalau diuji oleh Allah, mereka menganggap itu bagian dari dosa dia. Tapi kita yang belajar, kita menganggap apa dosa dia? Orangnya sempurna sekali, apa dosa dia? Kita nggak menemukan dosa satupun dalam diri Abu Bakar atau dalam diri para salaf. Kita nggak menemukan karena banyaknya kesolihan. Tapi bagi mereka ini adalah dosa saya. Seperti itu. Jadi kadang Allah jadikan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain disimpan minggu depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.